Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Profesor Dr. Ida Farida CH.MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan Kimia. Pada kesempatan kali ini, saya, Siti Nurrohmah, akan mempresentasikan mengenai proposal penelitian saya yang berjudul Penerapan LKPD berbasis inquiry terbimbing pada uji fitokimia senyawa bioaktif kulit jeruk nipis untuk mengembangkan kinerja mahasiswa. Penelitian ini berfokus pada pembelajaran praktikum kimia bahan alam pada tingkat perguruan tinggi dengan memadukan LKPD inquiry terbimbing dan pemanfaatan bahan alam lokal, yaitu kulit jeruk nipis sebagai objek uji fitokimia. Adapun latar belakang dari proposal ini yaitu pembelajaran kimia pada tingkat perguruan tinggi sering dianggap sulit karena konsepnya abstrak dan pembelajarannya kurang melibatkan mahasiswa secara aktif. Hal ini berdampak pada rendahnya pemahaman konsep dan hasil belajar. Model inquiry terbimbing dengan LKPD dinilai mampu mendorong mahasiswa terlibat langsung dalam proses ilmiah seperti mengamati, menganalisis, dan menyimpulkan. Selain itu, penggunaan bahan alam lokal dalam praktikum memberikan pengalaman belajar yang lebih kontekstual. Namun, pemanfaatan kulit jeruk nipis dalam praktikum fitokimia berbasis inquiry terbimbing masih sangat terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini diusulkan untuk menjawab permasalahan-permasalahan tersebut. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan tadi, terdapat 3 rumusan masalah yang akan dikaji pada penelitian kali ini, yaitu yang pertama, bagaimanakah penerapan LKPD berbasis inquiry terbimbing pada praktikum uji fitokimia senyawa bioaktif kulit jeruk nipis dalam pembelajaran kimia tingkat perguruan tinggi. Yang kedua, bagaimanakah pengembangan kinerja ilmiah mahasiswa setelah diterapkannya LKPD berbasis inquiry terbimbing pada uji fitokimia senyawa bioaktif kulit jeruk nipis. Dan yang terakhir, bagaimana karakteristik hasil uji fitokimia kulit jeruk nipis yang diperoleh melalui pembelajaran menggunakan LKPD berbasis inquiry terbimbing. Kemudian selanjutnya terdapat tujuan penelitian. Yang pertama itu untuk mendeskripsikan penerapan LKPD berbasis inquiry terbimbing pada praktikum uji fitokimia senyawa bioaktif kulit jeruk nipis dalam pembelajaran kimia bahan alam. Yang kedua, menganalisis pengembangan kinerja ilmiah mahasiswa setelah diterapkannya LKPD berbasis inquiry terbimbing pada uji fitokimia senyawa bioaktif kulit jeruk nipis. Dan yang terakhir, mendeskripsikan karakteristik hasil uji fitokimia kulit jeruk nipis yang diperoleh mahasiswa melalui pembelajaran menggunakan LKPD berbasis inquiry terbimbing. Kemudian selanjutnya terdapat manfaat penelitian. Terdapat 2 manfaat. Yang pertama itu secara teoritis dan yang kedua itu ada manfaat praktis. Untuk yang pertama, manfaat teoritis memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pendidikan kimia, khususnya terkait penerapan LKPD berbasis inquiry terbimbing dalam pembelajaran praktikum kimia bahan alam. Yang kedua, manfaat praktis terdapat 4 manfaat. Yang pertama itu bagi peneliti. Manfaatnya itu untuk menambah pengalaman dalam merancang dan menerapkan LKPD berbasis inquiry terbimbing serta meningkatkan kompetensi di bidang pendidikan kimia. Yang kedua, bagi mahasiswa untuk meningkatkan pemahaman konsep fitokimia, keterampilan proses sains, dan kinerja ilmiah melalui pembelajaran yang aktif dan kontekstual. Yang ketiga itu bagi dosen atau pendidik, menjadi alternatif strategi dan media pembelajaran praktikum kimia bahan alam yang inovatif dan berpusat pada mahasiswa. Dan yang terakhir itu ada bagi program studi atau institusi sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan perangkat pembelajaran berbasis inquiry dan pemanfaatan bahan alam lokal.
Kemudian selanjutnya terdapat kerangka pemikiran, di mana kerangka penelitian ini berangkat dari tujuan pembelajaran praktikum kimia bahan alam, yaitu tidak hanya memahami konsep, tetapi juga mengembangkan kinerja ilmiah mahasiswa, di mana kulit jeruk nipis dipilih sebagai objek praktikum karena mudah diperoleh secara lokal dan kaya akan senyawa bioaktif seperti flavonoid, alkaloid, tanin, serta senyawa fenolik lainnya yang dapat diidentifikasi melalui uji fitokimia sederhana di laboratorium. Kemudian LKPD berbasis inquiry terbimbing berfungsi sebagai panduan terstruktur yang mengarahkan mahasiswa melalui tahapan proses ilmiah secara bertahap. Pendekatan ini menggabungkan bimbingan dosen sebagai fasilitator dengan kemandirian mahasiswa untuk menciptakan pembelajaran aktif, bermakna, dan kontekstual yang meningkatkan keterampilan proses sains secara optimal. Kemudian, selanjutnya terdapat hasil-hasil penelitian yang relevan. Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa LKPD berbasis inquiry terbimbing dinyatakan valid, praktis, dan efektif dalam meningkatkan pemahaman konsep serta keterampilan proses sains peserta didik yang dikemukakan oleh Apriani dan Aryani. Kemudian, Iswatun dan Subali mengungkapkan bahwa penerapan model inquiry terbimbing dalam praktikum kimia terbukti meningkatkan kinerja ilmiah dan kemampuan berpikir kritis mahasiswa dibandingkan pembelajaran konvensional. Kemudian Murningsih dan Mulyani melalui penelitiannya berpendapat bahwa LKPD inquiry terbimbing juga berpengaruh positif terhadap sikap ilmiah mahasiswa, seperti ketelitian, kejujuran, dan tanggung jawab selama praktikum. Kemudian, menurut Syahmani, penelitian fitokimia menunjukkan bahwa kulit jeruk nipis mengandung senyawa bioaktif seperti flavonoid, alkaloid, dan tanin yang potensial digunakan sebagai bahan praktikum. Nah, dari hasil penelitian tersebut memperkuat dasar penerapan LKPD berbasis inquiry terbimbing pada uji fitokimia untuk meningkatkan kinerja ilmiah mahasiswa. Kemudian selanjutnya terdapat ringkasan kajian teori. Nah, kajian teoritis ini menunjukkan bahwa pembelajaran kimia perlu mengintegrasikan pemahaman konsep dan keterampilan ilmiah melalui praktikum. Model inquiry terbimbing mendorong mahasiswa terlibat aktif dalam proses ilmiah. Sementara itu, LKPD membantu mengarahkan aktivitas belajar secara sistematis. Uji fitokimia pada bahan alam lokal menjadi konteks yang relevan dalam pembelajaran kimia bahan alam. Kemudian, selanjutnya terdapat metode penelitian. Yang pertama itu ada desain penelitian. Pada penelitian ini menggunakan metode pre-eksperimental dengan desain one group pretest post-test, di mana pada desain ini sebelum melakukan praktikum, mahasiswa diberikan tes awal atau pretest terlebih dahulu. Kemudian diberikan perlakuan berupa penerapan LKPD berbasis inquiry terbimbing dalam menguji fitokimia senyawa bioaktif pada kulit jeruk nipis. Nah, setelah itu mahasiswa diberikan tes akhir atau post-test. Kemudian yang selanjutnya itu ada subjek penelitian, di mana subjeknya itu mahasiswa semester 5 program studi pendidikan kimia Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung pada mata kuliah kimia bahan alam. Nah, pemilihan subjek ini didasarkan pada kesesuaian materi uji fitokimia senyawa bioaktif dengan capaian pembelajaran mata kuliah tersebut. Kemudian selanjutnya terdapat prosedur penelitian, terdapat 3 tahap. Yang pertama itu tahap persiapan, kemudian tahap pelaksanaan, dan tahap akhir. Pada tahap persiapan, terdiri dari penyusunan dan validasi LKPD dan instrumen.
Kemudian tahap pelaksanaan itu terdiri dari pretest dan praktikum menggunakan LKPD, dan tahap akhir ini terdapat post-test, observasi, dan angket respon. Kemudian selanjutnya ini terdapat instrumen penelitian yang meliputi tes kinerja ilmiah mahasiswa, di mana tes kinerja ilmiah mahasiswa ini dalam bentuk soal, pretest, dan post-test untuk mengukur kinerja ilmiah. Kemudian lembar observasi kinerja ilmiah untuk menilai keterampilan proses sains mahasiswa selama praktikum, dan angkat respon mahasiswa untuk mengetahui tanggapan penggunaan LKPD berbasis inquiry terbimbing. Kemudian selanjutnya terdapat teknik pengumpulan data. Terdiri dari tes, di mana tes ini berupa pretest dan post-test untuk mengukur kinerja ilmiah mahasiswa. Kemudian ada observasi selama kegiatan praktikum. Lalu terdapat angket untuk mengetahui respon mahasiswa dan dokumentasi kegiatan praktikum. Dan yang terakhir itu terdapat teknik analisis data, di mana analisisnya itu berupa analisis N-gen untuk peningkatan kinerja ilmiah, analisis persentase observasi, dan analisis respon mahasiswa menggunakan skala Likert. Nah, hasil analisis tersebut selanjutnya diinterpretasikan secara deskriptif untuk menjawab rumusan masalah penelitian, yaitu penerapan LKPD berbasis inquiry terbimbing dalam uji fitokimia, pengembangan kinerja ilmiah mahasiswa, dan optimasi karakteristik hasil uji fitokimia kulit jeruk nipis. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.